Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, topik pembahasan dalam konten YouTube saya kali ini, saya akan coba membahas tentang data primer versus data sekunder. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti penjelasan di awal tadi, sebenarnya belum ngejelasin sih. Saya sudah memberikan informasi topik yang akan kita bahas, yaitu saya akan menjelaskan tentang data primer versus data sekunder yang ada dalam penelitian ataupun skripsi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Oke, teman-teman, ketika kalian melakukan penelitian ataupun melakukan skripsi, pasti itu memerlukan data. Nah, data-data itu akan dilihat bagaimana dari kita memperoleh data tersebut, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi data itu diperoleh, itu ada dua hal, teman-teman, yaitu data primer dan juga data sekunder, gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang membedakan antara data primer dan sekunder itu terdapat dari cara memperolehnya. Jadi perbedaan yang sangat signifikan antara data primer dan data sekunder itu cara memperolehnya. Kalau data primer sendiri secara definisi adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Gitu ya, kita mendatangi tempatnya, boleh juga bisa observasi, bisa wawancara, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah data sekunder, yaitu data-data yang didokumentasikan atau dokumen-dokumen perusahaan yang dipublikasikan, yang kita ambil dari pihak-pihak lain, gitu ya. Jadi secara inti, kalau ini kita langsung terjun langsung sebagai peneliti, itu kita ambil datanya itu data primer. Kemudian kalau data tersebut kita ambil dari orang lain atau pihak lain, itu disebut dengan data sekunder. Nah, kedua data ini memang sangat banyak digunakan teman-teman yang sedang melakukan skripsi ataupun melakukan penelitian. Tetapi data-data tersebut itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Mungkin yang pertama saya akan coba dulu bahas tentang kelebihan dari data primer. Nah, kalau data primer itu kelebihannya adalah kelengkapan dari data tersebut dapat diperoleh sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti sehingga cocok dengan tujuan peneliti. Nah, contoh misalnya saya ingin melakukan atau mengambil data primer dari perusahaan A. Saya ingin mencari data ini. Saya sudah buat konsepnya, saya datang ke perusahaan. Nah, saya bisa minta itu dan mengambilnya langsung. Dan itu datanya akan sesuai dengan data penelitian yang dibutuhkan untuk skripsi kamu. Nah, kalau misalnya kelemahannya, yaitu memperoleh data primer itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, lebih lama, serta membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih besar tentunya. Karena kita akan menunggu datanya, kemudian mengolahnya, sehingga bisa dipakai untuk kita mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan penelitian. Yang kedua, itu kelebihan dari sekunder. Kalau tadi kelebihan primer dan kelemahan data primer, sekarang kelebihan data sekunder itu apa? Data tersebut lebih mudah dan lebih cepat diperoleh. Dari cara memperolehnya, data sekunder lebih cepat. Gimana caranya? Saya pengen tahu data jumlah guru di Indonesia. Saya masuk ke website Kemendikbud, di situ sudah ada datanya. Saya pengen tahu jumlah siswa SMP di lokasi saya. Saya ke websitenya Dinas Pendidikan Kota setempat, itu ada datanya. Nah, datanya sangat cepat kita peroleh dan sangat mudah kita ambil tanpa membutuhkan biaya, waktu, serta tenaga yang besar. Tetapi kelemahannya dari data sekunder ini adalah data tersebut seringkali terbatas dan kurang cocok dengan tujuan penelitiannya. Tentunya data itu udah ada, teman-teman. Jadi kalian tinggal ambil, oh saya membutuhkan data yang ini. Oh, rupanya di data sekunder ini nggak ada. Jadi sangat sulit sekali menyamakan data yang ada di perusahaan ataupun di dinas-dinas tertentu untuk menyamakan dengan data-data untuk tujuan penelitian kita. Nah,
Itu intinya teman-teman, kita melakukan pengumpulan data pada bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Jadi ada plus minusnya ketika kita menggunakan data primer ataupun menggunakan data sekunder. Yang paling penting buat teman-teman yang sedang mengerjakan atau yang mau mengerjakan skripsi, kalian harus memahami dulu itu apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. Mungkin itu aja pembahasan tentang skripsi kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robylendra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.